Selamat siang Bapak, saya Ardita Dwi Cahyani, mahasiswa manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang standar deviasi, variance, covariance, coefficients of correlation, dan expected return. Yang pertama, definisi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Adapun menurut R.J. Cox, standar deviation atau deviasi standar adalah ukuran tingkat variabel nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Di sisi lain, Ridwan dan Ahdon mengatakan standar deviasi atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari retannya. Kedua, definisi varian. Varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang varians yang dapat kita lihat, yaitu 1. Dalam statistik, ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. 2. Selisih pendapatan, biaya, dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan. 3. Selisih statistik dalam sebuah distribusi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari deviasi rata-rata. Keempat, varians, nilai kuadrat dari deviasi standar yang pangkat 2 dari standar deviasi. Ketiga, definisi covariance. Covariance artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai dari X dan nilai dari Y akan dilihat pergerakannya apakah bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai covariance yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua pergerakan ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Keempat, definisi coefficients of correlation. Coefficient of variance adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Artinya, semakin besar coefficient of variation, maka semakin besar sebaran resiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, jika coefficient of variation semakin kecil, maka risiko juga semakin kecil. Secara konsep pengambilan keputusan tentu akan dipilih yang risikonya kecil atau yang angka coefficient of variation-nya adalah kecil. Kelima, definisi expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor dari kemudian hari. Terdapat sejumlah dana yang telah ditetapkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa terjadi di luar dari yang diharapkan. Keenam, perhitungan varians dan standar deviasi. Dalam pendekatan matematis untuk menghitung varian dan standar dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ketujuh, perhitungan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Kedelapan, perhitungan covariance. Menurut Jogianto mengatakan bahwa covariance adalah pengukuran yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel. Adapun rumus dari covariance adalah sebagai berikut. Kesembilan, perhitungan expected return dan coefficient of variance. Coefficient of variance adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan yang menghubungkan antara expected return dengan coefficient of variance pada dua usulan proyek investasi. Ke-10, return dan portofolio. Adapun pengertian dari portofolio adalah sebuah ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin
termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan risiko tersebut. 11. Perhitungan rata-rata return. Untuk menghitung rata-rata return dalam suatu periode pengamatan dapat digunakan rumus berikut. 12. Expected return dari dua sekuritas yang diharapkan. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas yang harus dipahami oleh seorang investor adalah dengan memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi. Adapun rumusnya yaitu 13. Perhitungan dengan menggunakan expected return, standar deviasi dan coefficient of variance. Salah satu tujuan penggabungan perhitungan seperti ini untuk memberi keyakinan lebih secara psikologi terhadap pihak pengambil keputusan, karena dengan perhitungan secara lebih kompleks diharapkan menghasilkan kesimpulan yang lebih kompleks. 14. Dana pinjaman dan expected return. Expected return atau keuntungan yang diharapkan merupakan gambaran keinginan dari seorang investor dalam memperhitungkan return investasi dan besarnya probability yang mungkin akan timbul. Namun begitu pula sebaliknya, jika hasil hitungan memperlihatkan bahwa keuntungan yang diharapkan atau expected return adalah lebih besar dari beban suku bunga pinjaman, maka proyek tersebut akan dilaksanakan. 15. Pergerakan aset pada risiko yang semakin tinggi. Dalam kondisi pasar yang berisiko, aset akan bergerak ke posisi yang makin lama makin tinggi risiko. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pembisnis, karena nilai aset yang dimiliki seharusnya semakin tinggi, namun malah semakin rendah dan jauh lebih berdampak ke return yang akan diterima. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.